Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Love TV di film Tajwid Cinta. Kali ini diceritakan bahwa Pak Rahmat kembali melihat foto dan tulisan dari Ibu Dila. Dia masih tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Tante Nadia tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan dia menanyakan kepada Pak Rahmat apakah Pak Rahmat sudah mengetahui semuanya. Pak Rahmat pun menjawab bahwa dia memang sudah mengetahui semuanya. Dan Pak Rahmat meminta kepada Tante Nadia agar Tante Nadia tidak lagi menyakiti Sipa. Karena jika itu terjadi, maka dia akan berhadapan dengan Pak Rahmat sebagai ayah kandungnya. Tante Nadia mendengar hal itu merasa sakit sekali dan dia menangis. Sementara itu Sipa tertidur pulas namun dia mengigau. Dapri yang masih marah tidur di lantai tapi dia tidak tega mendengar igauan istrinya. Dia pun memegang erat tangan istrinya. Dan di sini Sipa meminta agar Dapri tidak meninggalkannya. Dapri hanya berbisik bahwa dia sangat kecewa dengan keputusan yang dilakukan oleh Syifa. Dan ketika Sipa terbangun, Sipa sudah tidak mendapatkan suaminya ada di kamarnya. Dia mencari suaminya ke ruangan lain dan dia melihat bahwa suaminya sedang melakukan sholat subuh sendirian. Sipa merasa sangat sedih sekali karena ini tidak terbiasa bagi dirinya. Mereka biasanya bersama-sama melakukan sholat berjamaah. Pagi harinya ketika sarapan, Dapri pun masih terdiam. Dan di sini Tante Indri melihat perbedaan kemesraan anak dan menantunya. Detik waktu semakin berlalu tapi Dapri dan Sipa masih berdiam-diaman saja. Dapri ingin Sipa mengucapkan sesuatu dan Sipa pun mengharapkan hal yang sama dari suaminya. Rupanya ini dilihat oleh Pak Rahmat dan dia merasa sangat bersalah sekali kepada Sipa yang telah meminta untuk membebaskan anaknya agar tidak dipenjara. Dan hal ini menyebabkan pertengkaran antara Syifa dan Dapri. Di perjalanan Dapri masih kepikiran, dia merasa terlalu berlebihan memarahi Syifa. Pak Rahmat memutuskan untuk menemui Sipa, namun di sini Tante Nadia marah kepadanya karena Pak Rahmat lebih memperhatikan Sipa daripada dirinya. Namun Pak Rahmat tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Tante Nadia. Pak Rahmat menemui Sipa, namun di sini Tante Indri tidak mengizinkan karena Tante Indri hanya ingin Sipa dan Dapri bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Di tempat lain Alina masih tidak diperbolehkan keluar dari apartemennya. Ilham di sini meminta Alina untuk membereskan apartemen dan membuat sarapan untuk dirinya. Alina menolak sampai ibu mertuanya datang ke kamarnya. Dan pada saat itu Alina tidak bisa lagi berkutik karena dia malu oleh mertuanya. Alina pun terpaksa menyiapkan sarapan untuk Ilham. Alina yang tidak terbiasa membuatkan sarapan untuk orang lain, dia pun akhirnya memiliki ide agar Ilham tidak memintanya lagi menyiapkan sarapan. Dia membuat roti yang penuh dengan mentega agar Ilham merasakan kapok memakan sarapan yang disiapkannya. Tapi anehnya, di sini Ilham justru malah melahap roti tersebut dan meminta Alina juga untuk memakan roti tersebut. Yang lebih mengagetkan lagi, Ilham meminta Alina untuk tidak bekerja lagi. Dia hanya boleh keluar kecuali bersama-sama dengan Ilham. Sementara itu, Pak Rahmat meminta Dapri untuk datang ke ruangannya dan ingin membicarakan masalah pembatalan penggeledahan rumahnya. Pak Rahmat merasa sangat bersalah sekali karena dia telah meminta Syifa untuk melepaskan Alina agar tidak dipenjara.
Namun sayang di sini Dapri sangat kecewa sekali dan dia tidak ingin membahas masalah tersebut. Dapri pun meninggalkan Pak Rahmat sendirian. Pak Rahmat hanya bisa termenung dan menyesali apa yang telah dilakukannya. Demi melindungi Alina, dia telah menyakiti anaknya yang lain yaitu Sipa, sampai harus bertengkar dengan suaminya. Nah pemirsa, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah nanti yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat? Dan apakah nanti Dapri dan Sipa akan baikan lagi? Ikuti terus alur ceritanya untuk mengetahui jawabannya. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa di video berikutnya.